Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Modern Ngawi ya. Hari ini tanggal 8 Oktober 2020, harinya hari Kamis, dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Kita melanjutkan untuk materi yang kemarin kita sudah membahas tentang makhluk budaya, manusia sebagai makhluk budaya yang bahwasanya budaya itu tak lepas ataupun tak bisa lepas dari manusia, dimana dengan adanya budaya kita bisa tahu unggah tata krama dalam berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya, antara yang umurnya masih muda dengan umurnya yang umurnya sudah sepuh, itu pasti ada unggah-unggahnya. Terus selanjutnya kita hari ini membahas tentang manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Ini saya ambil dari PPT-nya dari Mbak Ibu Siti Irene Astuti. Ini banyak yang di Google. Saya terima kasih Ibu untuk sudah membuatkan materi. Ini materi Ibu saya pakai untuk menjelaskan bab tentang manusia sebagai individu dan makhluk sosial untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Oke, kita langsung saja dengan manusia sebagai individu dan makhluk budaya. Yang pertama yaitu makhluk sebagai individu dan makhluk sosial. Yang pertama kita harus tahu individu dan masyarakat itu sendiri. Individu itu berasal dari kata Latin yang berasal dari kata individuum, artinya yaitu yang tak terbagi, dan dalam bahasa Inggris individu berasal dari kata in dan divided, artinya tidak dan terbagi. Jadi individu artinya adalah tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Pada intinya manusia yang normal ataupun manusia sebagai disebut manusia yang baik itu pastilah memiliki jasmani rohani yang baik, fisik dan psikis yang baik, dan unsur raga dan jiwa yang seimbang. Sebagai individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, yang merupakan faktor keturunan dibawa sejak lahir. Selanjutnya yaitu kepribadian adalah keseluruhan perilaku yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, terutama pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Jadi pada intinya seorang individu itu terbangun dari sifat-sifat di bawah sejak lahirnya. Namun sifat-sifat di bawah sejak lahir itu ada potensi-potensi yang menambahinya atau mempengaruhinya dari di mana si individu ini hidup atau tinggal, dan lingkungannya itu bagaimana, apakah lingkungannya itu baik atau apakah lingkungan itu seimbang, antara baik dan buruk itu seimbang. Jadi itu adalah penentuan dari sifat-sifat dari seorang individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu pertumbuhan manusia. Pertumbuhan pada dasarnya adalah proses asosiasi, di mana pada proses asosiasi yang primer adalah bagian-bagian yang ada lebih dahulu, sedangkan keseluruhan ada pada kemudiannya. Bagian-bagian ini terikat satu sama lain menjadi keseluruhan oleh asosiasi. Pendirian nativistik. Menurut para ahli dari golongan ini berpendapat bahwa pertumbuhan individu itu semata-mata disebabkan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, misalnya kemiripan antara orang tua dan anaknya. Misalnya seorang ayah memiliki keahlian di bidang seni lukis, maka kemungkinan besar anaknya juga menjadi pelukis dan sejenisnya. Jadi sebenarnya lingkungan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan si anak. Jadi
ketika si anak itu dalam suatu lingkungan yang kompleks, si anak ini dapat belajar bagaimana memilah dan memilih apa yang baik dan apa yang buruk. Namun sejatinya pertumbuhan anak atau individu ini sebaiknya dijaga dengan lingkungannya. Jadi kalau kita menuliskan sebuah buku dalam kertas, itu kan kita harus konsisten. Dari awal kita sudah menulisnya seperti ini, jadi kita mengajarinya dari anak itu harus seperti ini. Pantasnya gimana kayak gitu, oke? Selanjutnya itu pendirian empiristik dan environmentalistik. Menurut pendirian ini menolak dasar dalam pertumbuhan individu dan lebih jauh menekankan pada lingkungan dan konsekuensinya hanya di lingkungannya yang banyak dibicarakan. Pendirian semacam ini bisa disebut pendirian yang environmentalistik, sehingga dapat dikatakan bahwa pendirian ini pada hakikatnya adalah kelanjutan dari paham empirisme. Selanjutnya itu pendirian konvergensi dan interaksionisme. Konsepsi konvergensi ialah konsepsi interaksionisme yang berpandangan dinamis, yang menyatakan bahwa interaksi antara dasar dan lingkungan dapat menentukan pertumbuhan individu. Nampak lain dengan konsepsi konvergensi yang berpandangan bahwa dasar, bakat, dan lingkungan. Jadi pertumbuhan dari pendirian ini berpendapat bahwa antara bawaan sama lingkungan itu saling sama-sama membangun sifat si anak ini atau potensi si anak ini. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Konteks sosial di mana setiap orang akan mengenal orang lain oleh orang itu. Perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Manusia dikatakan makhluk sosial itu karena ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain, kebutuhan untuk berteman dengan orang didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya. Manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Jadi pada intinya suatu koloni ataupun masyarakat itu memiliki suatu kesamaan ataupun visi misi yang sama, itu disebut sosial. Jadi jika kalian ingin seperti semisal ahli dalam IT, jadi kalian pastilah akan mencari orang-orang IT berkumpul di situ dan bertanya-tanya di situ. Itu akan nyambung sosialisasi kalian. Tapi ketika kalian ingin menjadi seorang IT, kalian bergabungnya dengan anak-anak sepak bola semisal, itu kan nggak nyambung. Jadi mulai sekarang kalian dari semester 1 kalian roadmap itu atur saya itu setelah lulus ini mau jadi apa. Jadi mau jadi apa itu terserah kalian. Jadi semisal kalian mau jadi guru, nah kalian bergaulah dengan guru-guru ataupun bergaul dengan calon-calon pengajar. Caranya di mana? Di tempat les-lesan semisal gitu. Itu menambah kalian relasi-relasi dalam kehidupan kalian nanti. Dengan kalian mengikuti privat semisal, kalian akan belajar bagaimana cara mentransfer ilmu yang kalian miliki kepada peserta didik. Namun jika kalian ingin menjadi guru tapi kalian bergaulnya atau sering bergaulnya dengan anak-anak, dengan orang-orang yang biasanya IT, pastilah kalian tidak nyambung. Namun kalau kalian kedua-duanya kalian bisa mengikuti dengan IT, kalian bisa mentransferkan ilmu dengan baik kepada peserta didik dengan metode IT. Selanjutnya itu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tunduk pada aturan dan norma. Perilaku manusia diharapkan sesuai penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, potensi manusia akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi, jika kalian dikatakan sebagai makhluk sosial, pastilah kalian akan mengikuti aturan-aturan dan nilai norma
yang telah disepakati oleh para leluhur kita. Jika kalian tidak akan menaati itu, istilahnya kalian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Misal kalian datang di sebuah daerah, kalian menikah, kalian datang di sebuah daerah di situ. Nah, keseharian kalian tuh nggak mau keluar, tapi istilahnya di rumah saja. Jadi itu penghambat kalian untuk bersosialisasi. Seharusnya kalian kalau semisal nikah di tempat orang lain, seharusnya kalian main-main keluar, cari relasi-relasi di tempat baru itu. Jangan takut, jangan minder. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya terserah sih, itu kan penilaian masing-masing, urusannya masing-masing. Selanjutnya, potensi manusia akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang IT ataupun seorang programmer, jadi kalian harus terjun di tengah-tengah masyarakat yang hobinya sama, yaitu dengan hobi IT atau programmer. Namun kalau kalian bertujuan untuk setelah lulus kuliah itu bertujuan untuk satu arah, sebaiknya kalian membuat rancangan-rancangan atau roadmap yang ada beberapa apa itu namanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa kalian pikirkan. Jadi kalian pertama membuat roadmap. Oh, saya setelah lulus jadi guru. Oh, saya setelah lulus jadi ini. Setelah saya lulus jadi ini. Jadi kalian mempunyai 3 roadmap. Setelah lulus kalian mau jadi apa itu. Oke. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini menurut para ahli, di mana para ahli yang pertama yaitu menurut Collie memberi nama looking glass self untuk melihat bahwa seorang dipengaruhi oleh orang lain. Collie berpendapat bahwa looking glass self terbentuk melalui 3 tahap. Pada tahap pertama, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Pada tahapan berikutnya, seorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Pada tahap ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya terhadap penilaian orang lain terhadapnya. Jadi, looking glass self itu kita dibentuk dari pandangan-pandangan orang lain terhadap diri kita. Jadi ketika dia berbicara kayak gini tentang kita, maksudnya penampilan oh gaya bicara kayak gini. Nah, itu kita selalu memperbaiki diri untuk omongan-omongan yang negatif itu untuk membuat kita tetap memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Itu. Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut George Bradman, pada tahap pertama, play stage, seorang anak kecil mulai belajar mengambil peranan-peranan orang yang berada di sekitarnya, peranan orang dewasa lain dengan siapa ia sering berinteraksi. Jadi pada intinya menurut George Bradman ini si anak dalam tahap perkembangan dia akan selalu meneruskan apa yang dia lihat yang tiap hari dilakukan. Jadi kalau kalian mempunyai adik, pastilah kalian akan ditiru oleh adiknya. Ketika kalian kayak gini, pasti kalian akan menjadi pandangan oleh si anak ini. Jadi pesan Bapak, ketika kalian dekat dengan anak kecil, sebaiknya kalian jaga tingkah laku ataupun tutur katanya. Jadi ketika kalian apapun yang kalian lakukan pasti akan ditirukan oleh anaknya. Jadi berhati-hatilah. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu makhluk tunduk pada norma aturan. Tadi kita sudah bahas, bila manusia menghadapkan penilaian dari orang lain, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Itu tadi kita sudah bahas. Masyarakat menurut beberapa ahli, menurut ciri-ciri unsur masyarakat yaitu kumpulan orang sudah terbentuk dengan lama, sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial sendiri, memiliki kepercayaan, sikap dan perilaku yang dimiliki bersama. Jadi suatu masyarakat, semisal masyarakat Gunung Kidul, dia memiliki
suatu kesamaan perilaku yang sama dan tujuan yang sama dalam kehidupan lingkungan yang sama. Seperti itu. Tadinya itu Kraftwerk dan Valéry berpendapat bahwa unsur masyarakat adalah kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi, kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama, memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama. Menurut Velcet dan teman-teman, berpendapat bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia, adanya perpaduan antara satuan diri berlandaskan kepentingan utama, adanya pertahanan dan kekalahan diri, adanya kesinambungan, adanya hubungan yang pelik di antara anggotanya. Masyarakat setempat ataupun komunitas. Komunitas merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil serta mereka lebih terikat di tempat atau teritori. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Setiap community mempunyai sentimen memiliki unsur seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan. Seperti halnya komunitas fotografi itu kan sama, seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan. Komunitas IT, komunitas programmer atau yang dipimpin oleh Bapak Oni atau calon bupati kita, yaitu kelompok komunitas UMKM. Di situ ada beberapa orang-orang yang melakoni yang memiliki UMKM di daerah Ngawi. Biasanya Bapak Oni ini memiliki program di mana dia mau membangun perekonomian Ngawi itu lebih baik dari hal yang terkecil dahulu, yaitu UMKM tersebut. Salah satunya adalah teman saya angkatan S1 dulu, itu Bapak Teguh. Nah, itu Bapak Teguh ini memiliki UMKM dulunya, yaitu saya ceritakan sedikit dulu, beliau adalah seorang dosen di LP3I, tapi dia mau menyambi itu membangun suatu sistem UMKM untuk istrinya. Jadi si Bapak Teguh ini mengejar si istrinya ini diinginkan oleh Pak Teguh ini sebagai entrepreneur. Jadi yang beliau lakukan dulu yaitu dia riset. Selanjutnya setelah riset dia melakukan uji coba pasar. Jadi pertama dia adalah penjual bawang merah. Padahal di Ngawi ini produksi bawang merah itu sangat banyak. Namun untuk mencari bawang merah itu beliaunya harus pergi ke mana tuh? Ke Nganjuk dulu. Jadi ternyata pemasaran bawang merah di Ngawi itu ternyata dikuasai oleh orang Nganjuk. Jadi dari Ngawi dipanen, dibawa ke Nganjuk, dibersihkan, dibawa lagi ke Ngawi lagi. Itu ceritanya. Jadi beliau itu melakoni penjualan bawang merah, bawang putih. Itu dulu. Itu anak pertama. Dan lanjut lagi ke anak kedua. Ini mau anak kedua. Ini masih dalam kandungan, tinggal beberapa bulan lagi. Oke. Nah, dia berpikir kok berambang bawang merah ini kok naik, ada fluktuasi, naik turun harganya. Kok enggak istilahnya enggak apa itu namanya? Enggak terus standar gitu loh maksudnya. Naiknya naik banget, turunnya menurun banget. Kayak gitu. Jadi Bapak Teguh ini berpikir, oh kalau saya seperti ini terus saya nggak bisa mendapatkan uang. Maksudnya gini, ketika dia ke Nganjuk kan dia naik tol. Jadi dia itu dari Ngawi ke tol, naik tol itu kan ada biaya bensin ataupun biaya transportasi dan biaya tolnya. Jadi dia berpikir akumulasi ternyata tidak cukup. Sebenarnya itu kalau dihitung ya, saya kan orang pasar sebenarnya. Kalau tak hitung itu badinya itu banyak, tapi kalau orang yang nggak sabaran itu badinya terlalu sedikit. Karena apa? Untuk 1 kilogram bawang brambang itu, bawang merah itu hanya mengambil 2.000 saja. Kalau penganjurnya cuma ambilnya 10 kilo, itu kan rugi. Jadi pengambilan sekali ke nganjuk itu semisal 1 kuintal, 2 kuintal ataupun
1 kuintal paling banyak lah, itu kan bisa dihitung dari 1 kilogram kan hanya mengambil 2000 dikalikan 100 kilogram, itu kan sudah jadi berapa, 200 apa 2 juta, 200. Jadi setiap kulak dan penjualan itu hanya badinya 200 dari kulaknya itu 15 juta apa berapa itu, lupa saya. Itu dihitung sama Pak Teguhnya, oh kok kayak gini terus, naik turun nggak stabil. Jadi beliaunya berpikir ulang, dia mendapatkan ide, dia berjualan pindah berjualan ke makanan ringan, yaitu Jatayu Store. Itu dia menjual tentang nasi box atau nasi apa itu, lupa saya, enak. Itu sudah berjalan selama 3 tahun ini. Dulu saya itu juga memandangnya, oh kok malah ke sini, kenapa? Padahal itu kan stylenya cuma sedikit. Ternyata saya terus berselisih, ternyata Bapak Teguh ini ikut komunitasnya yaitu komunitas, saya lupa namanya, tapi komunitas yang dibawahi oleh Pak Oni. Itu ada UMKM yang terkenal di sini kan Lasisa Bapak itu beliau juga ikut di Lasisa itu. Jadi kalau ikut komunitas, triknya ternyata Bapak Teguh ini memberikan diskon-diskon kepada, misal mau beli handphone di Maju Hardware-nya Ngawi, kalau beli sekian dapat bonus nasi box dari Jatayu. Nah, itu saling kesinambungan ternyata. Caranya seperti itu. Jadi, kalau kalian ingin memiliki usaha ataupun memiliki usaha yang bisa berjalan dengan lancar, kalian harus mengikuti suatu komunitas, di mana komunitas itu memiliki sentimen yang sama, yaitu seperasaan, sepenangguhan, saling memerlukan. Jadi kalian semester 1 masih panjang jalannya, kalian janganlah berdiam diri di kelas, hanya berangkat kuliah pulang, jangan. Kalian harus cari tahu, oh di Ngawi ini ada booming apa tuh. Terapkan cara entrepreneur, yaitu melihat, modifikasi, dan terapkan. Saya ulangi, melihat, dimodifikasi, dan diterapkan, diuji coba di pasar, kayak gitu ya. Seperti halnya di Bapak ini, dosen IPA itu ada yang menjual, dia itu sebelum jadi dosen itu sudah jadi entrepreneur, yaitu menjual Thai tea. Itu Bapak Dimas. Itu sudah memiliki beberapa cabang. Di Solo itu ada 2, di Madiun itu ada 2, di Ngawi baru 1, itu di Walikukun. Itu penghasilan per bulannya sudah banyak, sudah lumayan itu. Itu silakan kalau kalian mau berkembang, silakan kalian ikuti komunitas-komunitas yang ada di Ngawi. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya. Janganlah menjadi mahasiswa yang berdiam diri, hanya kuliah masuk pulang, kuliah masuk, ke warung pulang, makan, bukan saatnya kalian kayak gitu. Kalau kalian masih kayak gitu, berpikiran kayak gitu, jika kalian turun ke masyarakat, pastilah kaget, oh kok kayak gini. Ternyata kuliah kita ini sangat sedikit pengaplikasiannya kepada masyarakat, kecuali kalau kita sudah masuk di dunia pengajaran. Yaitu di dunia keguruan, atau kalian sukuan di guru, itu pengaplikasiannya banyak. Beda lagi ketika kalian tidak pede akan kemampuan kalian dalam mengolah kata atau penyampaian materi kepada peserta didik, itu sangat terganggu. Jadi kalian akan takut sebelum berperang. Misal kalian ada, kan sebenarnya ijazah kita itu kan sudah bisa diterima dalam perekrutan CPNS, tapi kalian kalau ikut CPNS dan melihat teman-teman kalian ada dari lulusan mana-mana, pastilah kalian akan minder. Tapi jangan minder. Makanya Bapak ngomong,
kalian semester 1 jalan masih panjang, silakan cari pengalaman-pengalaman yang banyak banget. Ikuti HMPS, ikuti komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Ngawi, banyak komunitas UMKM, silakan. Nanti kalau mau cari info-info, silakan tanya ke saya nggak apa-apa, tanya ke Pak Dimas ya nggak apa-apa, tanya ke dosen-dosen lain nggak apa-apa, silakan monggo, jangan takut bertanya. Nanti sesat di jalan, ya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini sudah 25 menit. Nanti dilanjut lagi untuk slide selanjutnya. Saya hanya berpesan, carilah relasi-relasi yang akan mengupgrade informasi atau kemampuan kalian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.